Pada tanggal 15 Agustus 1945, melalui siaran BBC London, Sultan Syahrir mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat pada Sekutu. Saya Tenu Hika menyiapkan berita dari siaran BBC London bahwa Nippon telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Nippon menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945. Kawan-kawan, saya ada berita penting. Berita apa itu? Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Apa benar? Benar saya tidur saja. Tidak, ini benar, saya mendengarnya dari siaran BBC London. Kalau begitu, negara harus segera menemukan Raden Hatta untuk menyampaikan berita itu. Akhirnya, Sultan Syahrir selaku wakil golongan muda pergi menemui Soekarno untuk menyampaikan berita tersebut. Assalamualaikum. Ada perlu apa Anda datang ke sini? Begini, saya tadi mendengar berita kekalahan Jepang. Jadi kami menginginkan kemerdekaan secepatnya sebelum Sekutu datang. Tidak mungkin. Kami yang ketua dan wakil PKS saja tidak mendengar berita apapun. Dan kemerdekaan harus melalui sidang PKS selanjutnya. Tapi ini benar, Bung. Saya mendengarnya dari siaran BBC London. Dan saya yakin, PKS hanyalah tipu muslihat Jepang saja. Sekali tidak, kemerdekaan harus memenuhi aturan Jepang dan tidak boleh menyimpang. Dan lagi, Jepang sudah menjadikan kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus nanti. Tapi apakah benar Jepang akan menepatinya? Kami akan tetap menunggu janji Jepang. Jika kalian maksa, silakan bunuh kami. Sultan Syahrir pun gagal meyakinkan kedua tokoh tersebut. Ia bergegas menemui kawan-kawannya dari golongan muda yang segera mengadakan rapat di gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Kawan-kawan, Sultan Syahrir gagal meyakinkan Soekarno dan Hatta untuk mempercepat proklamasi. Bagaimana rencana kita selanjutnya? Lebih baik kita meyakinkan mereka saja bahwa proklamasi harus dilakukan tanggal 16 Agustus sebelum Sekutu datang ke Indonesia. Saya setuju dengan pendapat Anda. Proklamasi adalah hak dan persoalan rakyat, tidak boleh tergantung pada orang lain. Saya dan Darius akan pergi menemui mereka. Bagaimana dengan pengawan setara peta? Mungkin akan lebih aman. Bisa tidak, Bung Singgi? Baiklah, saya bisa. Mereka pun segera pergi menemui Soekarno-Hatta dengan pengawalan Sodanco Singgi. Jadi bagaimana keputusan Anda, Bung? Kami tetap pada keputusan kami sebelumnya. Jika berita itu benar pun, proklamasi harus disiapkan secara matang. Tapi Bung, kesempatan kita sudah habis. Sekutu sebentar lagi datang dan kita tidak punya waktu lagi. Kekosongan lainnya harus segera dihentikan. Benar itu, Bung, kesempatan tidak datang 2 kali. Jangan-jangan Jepang tidak akan menepati janji-janji kemerdekaan kita. Kami terhubung pada pendirian kami sendiri. Rencana kedua kembali gagal. Darwis, Wikana, dan Singgi kembali menemui golongan muda. Mereka mengadakan rapat kembali di Jalan Cikini nomor 71. Sebaiknya kita mengasingkan Bung Karno-Hatta saja. Tapi kemana? Rengas Dengklok. Di sana tempatnya sangat cocok. Di sana sangat tenang dan mereka tidak akan terpengaruh oleh orang lain. Malam harinya, Darwis dan Wikana segera menjemput Soekarno dan Hatta. Sebaiknya segera ikutkan ke Rengas Dengklok. Tapi untuk apa? Ini untuk menghindari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami ikut. Di Rengas Dengklok, para pemuda terus menekan Soekarno-Hatta. Namun, mereka masih kukuh dengan pendirian mereka. Apalagi Bung, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, kami tidak. Sementara itu, Yusuf Kunto dikirim ke Jakarta menemui Hairul Saleh untuk menjelaskan hasil pembicaraan dengan Soekarno-Hatta.
Ahmad Subarjo yang tengah mendengar kabar mengenai kekalahan Jepang bertemu dengan Laksamana Maeda untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Laksamana, ada yang ingin saya tanyakan. Ada apa? Apa benar Jepang telah menyerah pada Sekutu? Memang benar berita itu. Mereka menyerah setelah Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita hilangnya Soekarno-Hatta membuat kepanikan di kalangan pemimpin di Jakarta. Ahmad Subarjo baru mengetahui berita ini pada pukul 8 pagi. Setelah mendengar pernyataan dari Laksamana Maeda, ia langsung pergi ke kantornya di Jalan Perapatan Gambir nomor 59 dan terkejut ketika melihat Wikana ada di sana. Wikana, apa Anda tahu keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta? Saya tidak tahu. Kemudian datang Yusuf Bagaimana keputusan Bung Karno dan Bung Hatta? Pasti tidak percaya dengan berita kekalahan Jepang. Tiba-tiba Ahmad Subarjo menemui kedua pemuda Kalian harus tersebut. percaya pada saya. Saya akan menjamin keselamatan mereka di Jakarta dan kemerdekaan untuk kalian di esok hari. Saya juga punya bukti tentang kekalahan Jepang. Bawa Soekarno-Hatta ke Jakarta. Tidak, kami tidak mau rencana kami susun gagal. Coba kalian pikir, Soekarno dan Hatta tidak mau memerdekakan bangsa kita karena tidak percaya tentang berita kekalahan Jepang. Sedangkan saya sudah punya bukti yang jelas tentang berita itu. Jadi saya mohon percayalah pada saya. Apakah Anda akan bersumpah untuk itu? Ya, saya bersumpah. Baiklah, Diri Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo berhasil membujuk golongan muda agar menunjukkan tempat persembunyian Soekarno-Hatta. Ketiga orang ini pergi ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno-Hatta dan golongan muda yang ada di Ayo, sana. kita harus memerdekakan Indonesia secepatnya. Setidaknya tanggal 17 Agustus proklamasi sudah dilakukan. Bagaimana kamu bisa yakin? Apakah Anda punya bukti yang cukup kuat? Ya, Laksamana Maeda menceritakannya pada saya dan saya yakin benar dia tidak bohong. Baiklah, kumpulkan semua anggota PPKI di Hotel Desindes. Lalu Subarjo menghubungi semua anggota PPKI dan menuju hotel, namun sayangnya tidak ada tempat rapat yang kosong. Akhirnya, pembuatan naskah proklamasi dialihkan ke rumah Laksamana Maeda di Nassau Boulevard, Jalan Mio Kodori. Permisi Tuan, selamat malam. Ada masalah serius? Maaf mengganggu waktu istirahat Anda. Kami bermaksud menanyakan kekalahan Jepang terhadap Sekutu. Memang benar berita itu. Tapi kami masih merahasiakannya agar tidak terjadi kekacauan. Lagi pula, kami masih bertanggung jawab terhadap Indonesia. Masalahnya para pemuda terus mendesak kami agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu gagasan bagus. Jadi Anda menyetujuinya? Ya, tentu saja. Bolehkah kami meminjam rumah Anda? Boleh? Untuk apa? Kami ingin mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Boleh. Tapi apa yang harus dia siapkan? Naskah proklamasi sejarah besar bangsa Indonesia dimulai dari sini. Mereka semua masuk ke dalam rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Hadir di situ tokoh PPKI dan sejumlah pemuda. Naskah ditulis oleh Soekarno, dibantu oleh Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Sebaiknya, paragraf pertama naskah proklamasi diambil dari hasil rumusan BPU PKI yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya ingin mengusulkan untuk bait kedua, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo singkat-singkat. Baiklah, lalu siapa yang ingin mendatanganinya? Bagaimana jika semua orang yang hadir akan mendatanganinya? Ya, itu akan menyerupai Declaration of Independence Amerika. Saya tidak setuju jika semua orang ikut menandatanganinya, berarti orang-orang Jepang juga akan mendatanganinya. Itu akan mempersulit kita melawan Sekutu. Sebaiknya Bung Karno dan Hatta saja menandatangani proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Selain itu, kata tempo juga harus diubah menjadi tempo, sedangkan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Ya, rumusan Jakarta 17/8/05 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Saya Timalik, tolong Anda ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bu.
Hayati Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu sudah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan jalan pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya Allah, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi itu tidak punya kain Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih saja. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyiapkannya. Baiklah Pak. Dan Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sang Saka Merah Putih, bagaimana? Ide yang bagus. Bendera Saka, Sang Saka, dan warnanya merah putih. Menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai. Tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal tanda kejayaan bangsa ini. Latif, Suhud, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera merah putih ini untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia. Siap Komandan, kami tak akan mengecewakan. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia, bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu sehias kata berkata, inilah saatnya bagi kita mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Siapa sih itu?
Peristiwa Rengas Dengklok ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Rapat